Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki materi yang kedua, yakni materi tentang mubtada dan khobar. Nah, mungkin di sini sudah ada yang pernah tahu tentang mubtada dan khobar. Nah, sebenarnya apa sih ini mubtada dan juga khobar? Mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang biasanya berada di awal kalimat. Nah, kalau dalam kitab Risatul Aqlam sendiri, mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amilnya atau lafzi yang asli. Contohnya, Zaitun qaimun. Oleh sebab itu, mubtada harus satu isim dan harus rofa. Jadi, ketentuan dari mubtada ini harus isim, harus berupa kalimat, harus berupa lafaz isim dan dibaca rofa. Seperti itu. Nah, isim sendiri ini ada isim sendiri dibagi menjadi dua, yakni isim dhohir dan isim domir. Nah, tadi ketentuan dari mubtada kan ada dua, yakni harus berupa isim dan dibaca rofa. Nah, dalam isim sendiri ini mubtada ada dua, yakni isim dhohir dan isim domir. Isim dhohir adalah isim yang jelas dan isim domir adalah kata ganti. Nah, adapun isim dhohir terdiri dari isim shorih dan isim mu'awwal bih. Contoh dari isim shorih yakni Zaitun qaimun. Adapun contoh dari isim mu'awwal bih wa antasumu khairul lakum ay siyamukum. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu ai itu tegas ya, kayak artinya seperti itu atau makna lainnya seperti muradif. Nah, yang kedua yakni isim domir atau kata ganti. Domir di sini berupa domir mungfasil, yakni domir yang bisa berdiri sendiri seperti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, seperti itu. Contohnya ana qaimun, kemudian antum qaimuna. Nah, ketentuan yang kedua yakni dibaca rofa. Dan dibaca rofa sendiri di sini dibagi menjadi tiga, yakni rofa yang sifatnya dhahiron, muqaddaran atau mahalan. Nah, dhahiron ini jelas ya, jadi jelas terlihat di lafadznya. Kalau muqaddar ini seperti kayak takdiruhu gitu, jadi ditakdirkan seperti itu. Jadi kayak kayak ya takdiruhu gitu, kayak hu itu yang hu di sini merujuk ke siapa, seperti itu. Nah, kalau yang mahalan ini menempati tempatnya i'rab rofa, seperti itu. Contoh dari rofa yang dhahiron yakni Zaitun qaimun. Kalau rofa yang muqaddaran gulami qaimun. Nah, domir muqaddar di sini adalah domir ya yang berarti saya, gulami, nyaku gitu. Terus yang ketiga yakni rofa mahalan. Contohnya huwa qaimun. Ini dengan domir mungfasil huwa, seperti itu. Nah, itu mungkin mubtada yang adapun khobar, mubtada dan khobar ini satu kata seperti itu. Jadi ketika ada mubtada pasti ada khobar, ketika ada khobar pasti ada mubtada. Nah, apa sih pengertian dari khobar? Khobar sendiri adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah mubtada, itu umumnya. Namun dalam beberapa kalimat bahasa Arab kadang kita menjumpai kalimat tersebut khobar lebih dulu daripada mubtadanya. Ya, jadi beberapa kalimat dalam bahasa Arab memang seperti itu. Padahal kan susunan awalnya kan mubtada khobar. Nah, ini beberapa kalimat bahasa Arab tidak jarang penempatan khobar ini lebih dulu daripada mubtadanya. Hal ini disebut maksudnya susunan seperti ini biasa dikenal dengan istilah khobar muqaddam, mubtada muakhar, seperti itu. Nah, itu mungkin nanti pembahasan selanjutnya ya. Ini untuk mengenai khobar sendiri. Khobar itu dibagi menjadi tiga,
yakni khobar mufrad, khobar jumlah, dan khobar syibeh jumlah. Khobar mufrad adalah khobar yang bermakna satu, maksudnya kalimatnya juga tidak berupa syibeh jumlah, seperti itu. Nah, contoh dari khobar mufrad yakni al-hindatu qaimat. Al-hindatu qaimat. Jadi khobarnya mufrad seperti itu. Jadi mufrad itu satu. Adapun yang kedua adalah khobar jumlah. Khobar jumlah dibagi menjadi dua, yakni khobar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah sendiri susunannya terdiri dari mubtada khobar. Contohnya Zaitun jariyatuhu zahibatun. Nah, itu kan isim toh. Nah, terdiri dari mubtada dan khobar. Zaitun utawi Zaid, jariyatuhu iku. Nah, itu baru itu maknanya khobar. Nah, adapun contoh dari khobar yang jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il. Contohnya Zaitun qoma abuhu. Zaitun ini terkadang menjadi fa'il, qoma abuhu jadi koma ini fi'il ya. Berarti qoma terkibnya menjadi fa'il, abuhu terkibnya menjadi ini khobar yang jumlah fi'liyah, seperti itu. Nah, jadi Zaitun utawi Zaid, koma abuhu ini satu kalimat. Zaitun utawi Zaid, koma abuhu iku ngadeg abuhu sapa bapake Zaid, seperti itu. Nah, adapun khobar yang ketiga yakni khobar syibeh jumlah, yakni menyerupai jumlah. Nah, khobar syibeh jumlah ini terbagi menjadi dua, yakni yang berupa jar majrur dan dzaraf madzruf. Kalau jar majrur ini tandanya itu agak mudah ya, asalkan ada huruf jarnya, biasanya nanti langsung khobarnya masuk jar majrur. Contoh Zaitun fit dari. Nah, fi kan huruf jar, ad-dari ini dibaca jar atau i'rabnya jar ditandai dengan kasrah dhahirah. Jadi Zaitun utawi Zaid fit dari iku ing dalem omah, seperti itu. Nah, untuk contoh dari dzaraf madruf. Dzaraf kan ini bisa menjadi dua, yakni dzaraf makan dan dzaraf zaman, tempat dan waktu. Nah, ini contohnya Zaitun indaka. Zaitun di sebelahmu. Nah, ini berarti dzaraf makan, dzaraf tempat, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin kembali lagi yang tadi sempat saya bahas, yakni mengenai khobar muqaddam mubtada muakhir ya, seperti itu. Nah, dalam beberapa kalimat bahasa Arab memang penempatan khobar tidak selalu berada setelah mubtada. Dalam beberapa kalimat kita juga menjumpai bahwa khobar itu lebih dulu letaknya daripada mubtada. Contoh dalam kalimat faslun fi ahkami sholati. Faslun targetnya menjadi khobar muqaddam, fi ahkami menjadi mubtada muakhir. Nah, mubtada muakhirnya ini fi ahkami sholati, seperti itu. Nah, kenapa faslun targetnya menjadi khobar? Karena aslinya penulisannya adalah faslun aihada faslun. Nah, itu sudah ada aihada, jadi faslun aihada faslun itu targetnya jadi khobar, dan itu khobar mubtada khobar muqaddam mubtada muakhir itu karena sudah maklum, seperti itu. Dan khobar dan juga mubtada dan khobar ini i'rabnya selalu sama, yakni dibaca rofa dengan tandanya dhammah dhahirah, seperti itu. Untuk bednya khobar dan mubtada dan khobar yang dibaca rofa dalam Alfiyah Ibnu Malik, qala Ibnu Malik wa rafa'ul mubtada ambil ibtida kata kafraf'u khobar bil mubtada. Jadi mubtada dirafa'kan oleh amil maknawi ibtida, sedangkan khobar dirafa'kan oleh mubtadanya, seperti itu.
Nah, mungkin ini cukup sekian untuk pembahasan mengenai khobar dan mengenai mubtada dan khobar. Intinya khobar itu adalah kata yang dibaca rafa yang berada di awal kalimat. Kalau khobar adalah isim yang jatuh setelah mubtada. Jadi khobar dan mubtada dan khobar sama-sama isim yang dibaca rafa. Seperti itu. Terima kasih. Syukran katsiran ala hudurikum wa ijtimaikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.